Bapak Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kronolog, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang setiap saat kami terima melalui kesehatan, sukacita. Secara khusus, karena malam ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan HKBP. Kita ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 16 hingga ayat yang ke-24, dan yang menjadi pembimbing ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Sebaca sekali lagi, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Paulus ketika memberitakan Injil di awal gereja mula-mula, dia berhadapan dengan berbagai persoalan di tengah-tengah jemaat. Secara khusus dalam perjalanan jemaat di Yerusalem, mereka mengalami pergumulan karena ketiadaan biaya dalam pengelolaan, baik pengelolaan gereja, jemaat, baik anggota jemaat. Karena itu Paulus mengajak jemaat-jemaat di luar Yerusalem untuk saling membantu dan saling mengasihi. Secara khusus kepada jemaat di Korintus. Sebagaimana kalau kita baca di awal pasal ke-8 ini, Paulus mengangkat suatu tindakan yang hebat dari orang-orang Makedonia, walaupun dalam mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah pergumulan, tetapi bantuan mereka untuk jemaat di Yerusalem sangat luar biasa, sampai-sampai Paulus berkata, mereka memberikan dari ketidakmampuan mereka. Karena itulah Paulus menggerakkan jemaat-jemaat lain, secara khusus jemaat di Korintus, untuk mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia. Dan Paulus secara khusus mengutus Titus, temannya, untuk menggerakkan itu, untuk menjalankan itu, untuk melakukan itu. Bukan hanya pelayanan untuk pemberian sumbangan, tetapi pelayanan kasih. Melayani jemaat di Korintus, orang-orang yang perlu dilayani juga menjadi bagian dari semua pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Paulus. Karena itu Paulus memberikan suatu ajakan yang sangat luar biasa. Kalaupun saya tidak hadir di situ, tetapi saya telah mengutus Titus untuk melakukannya. Biarlah orang-orang di Korintus, biarlah orang-orang bersama Titus dan para sahabatnya yang membuat suatu konsolidasi dalam pengumpulan pelayanan kasih dan pengumpulan sumbangan dana kepada jemaat di Yerusalem. Semuanya harus dilakukan dengan sukarela dan dengan hati yang tidak bersungut-sungut. Kalaupun Paulus tidak hadir di situ, anggaplah Paulus sendiri yang meminta atau menggerakkan. Walaupun Titus yang melakukannya, itu adalah bagian dari seluruh perbuatan dan rangkaian yang Tuhan tetapkan bagi pelayanan-pelayanan gereja atau jemaat mula-mula di sekitar Yerusalem
Korintus, Galatia, Efesus, dan di Makedonia. Sebab bagi Paulus, jemaat dimanapun berada tidak tertutup hanya di satu tempat, bukan hanya dalam satu kelompok, satu kondisi, tetapi semua orang-orang percaya adalah merupakan bagian dari semua. Karena itu ketika orang-orang atau jemaat di Yerusalem mengalami pergumulan, seharusnya jemaat-jemaat di luar Yerusalem juga ikut mendukung dan membantu mereka dalam hal apapun. Sebab itulah pelayanan kasih yang sesungguhnya. Seandainya Korintus merupakan jemaat yang kita katakanlah jemaat yang kuat dalam hal pendanaan, kebersamaan, tetapi di sana juga sering terjebak mereka dengan hal-hal yang duniawi, yang sering mengandalkan ego, mengandalkan diri, mengandalkan kemampuan, dan berbagai hal yang sering berlawanan dengan perintah Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, Paulus mengajak mereka, biarlah engkau bermegah dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam perbuatan kasih kepada orang. Jangan bermegah atas kehebatanmu atau keunggulanmu, tetapi bermegahlah. Kata Paulus di ayat 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanmu atas kemegahanku atas kamu. Tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa kamu mempunyai kasih. Bukan hanya sebatas di satu tempat, tetapi orang-orang di sekitarmu, orang-orang di luar jemaatmu, kita tunjukkan dengan melalui bantuan, pertolongan, dan pelayanan kasih bagi semua orang. Pemahaman ini menjadi sangat menarik pada zaman belakangan ini. Ketika gereja-gereja semakin merasa mereka hanya berpikir eksklusif, hanya mereka sendiri. Padahal semua orang Kristen, semua orang percaya di dunia ini, manapun berada, menurut firman Tuhan adalah tubuh Kristus. Karena hanya Kristus sendiri yang menjadi kepala. Karena itu kebersamaan, iman percaya, cinta kasih, sukacita yang diterima oleh orang-orang atau jemaat-jemaat di tempat lain harus menjadi sukacita dan kegembiraan juga bagi jemaat-jemaat dimanapun berada. Inilah ajakan Paulus, sebab semua orang yang mengaku diri mempunyai kasih harus memperlihatkan bukti kasihnya dengan perbuatan yang pasti, dengan memberi bantuan pertolongan baik secara materi dan juga secara dukungan doa dan harapan-harapan. Biarlah kita semua memperlihatkan, membuktikan bahwa kita mempunyai kasih, agar dunia ini menjadi tempat Tuhan berkarya dan menjadi tempat cinta kasih Tuhan menjadi landasan dari setiap tindakan dan pembuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, atas firman-Mu untuk kehidupan kami, di mana kasih-Mu telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus kami. Karena itu biarlah kami Engkau pakai untuk memperlihatkan kasih-Mu yang telah kami terima melalui mengasihi semua orang, melalui pelayanan-pelayanan yang terbaik, dan melalui perbuatan-perbuatan kasih dan sukacita yang senantiasa kami taburkan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.